Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk rekan-rekan IEL Talk, Bapak Ibu semua yang insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di IEL Talk, mana kita akan bicara, belajar dan diskusi bareng tentang materi-materi atau isu-isu menarik tentang ke-IR-an, tentang industrial relation. Kesempatan kali ini kita akan bicara salah satu hal yang cukup menarik begitu, pasca dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintahnya. Khusus tentang alih daya. Nah ini penting nih, bagaimana kemudian pengusaha, pekerja, kemudian harus memahami dan bagaimana bisa menyikapi perubahan terbaru di bidang atau di hal substansi tentang alih daya. Sudah hadir kesempatan kita kali ini, pembicara kita, IR Coach kita, Bang Faisal Riza. Selamat sore Bang. Sore Bang. Sehat Bang? Sehat. Izin buka ya Bang? Oh iya, insyaallah. Okay. Siap. Kita udah prosedur aman Bang ya? Oke. Protokol kesehatan jangan lupa teman-teman. Dimanapun berada itu jadi hal yang utama. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang alih daya Bang. Kemarin kita bicara tentang PKWT Bang ya. Ini ada satu hal yang gak kalah penting tentang alih daya. Langsung saja Bang, sharing ke kita kira-kira apa sih hal-hal yang menarik begitu yang perlu dibahas pasca dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah tentang alih daya. Monggo Bang, sharing ke kita. Kalau di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 disebutnya adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Bentuknya ada dua. Pertama adalah PPJP, perusahaan penyedia jasa pekerja. Yang kedua adalah pemburuan pekerjaan. Itu diatur di dalam 64, 65, dan 66. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 11 2020, di mana di dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal 64 dan pasal 65. Kemudian mengubah pasal 66 menjadi bunyinya menjadi alih daya. Alih daya. Alih daya. Nah, yang menarik terminologinya berubah ya. Terminologinya berubah, Bang. Seperti itu. Nah, kalau dulu filosofinya kemudian untuk penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain adalah untuk jenis-jenis pekerjaan yang bersifat penunjang. Nah, seperti itu, terutama untuk di perorangan pekerjaan ya. Non-core lah, ya, gitu ya, atau support lah ya, seperti itu. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, kalau kita melihat undang-undangnya maupun juga berkaitan dengan di PP 35-nya, itu lebih kemudian tidak mengatur mengenai pekerjaan core maupun non-core. Jadi semuanya dikembalikan, kalau yang sifatnya perjanjian bisnis to bisnis itu dikembalikan kepada B2B-nya, tunduk kepada kiap Undang-Undang Perdata. Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih kepada menitik beratkan kepada perlindungan kepada pekerja dari supaya lebih gampang bahasanya adalah pekerja vendornya, perlindungan utamanya di situ. Gitu. Jadi tidak lagi kemudian mengatur urusan bisnis to bisnis yang itu sifatnya adalah private atau keperdataan, tapi bagaimana kemudian perlindungan pemerintah adalah memastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap pekerja vendor. Karena kalau berbicara Undang-Undang 13 kan dimungkinkan bahwa pekerja vendor hubungan kerjanya bisa beralih dari awalnya dari perusahaan vendor dengan pekerja vendor bisa beralih dengan perusahaan pemberi pekerjaan atau user. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut ini ditutup ruangnya sehingga lebih penekanan siapa yang harus bertanggung jawab ya perusahaan vendor. Jadi pertama lebih ke sifat bisnis to bisnis ya. Bisnis to kembali bisnis. ke perjanjian atau perikatan perdata gitu ya. Betul. Tidak seperti sebelumnya terikat dengan ketentuan norma di dalam yang diatur di Undang-Undang Tenaga Kerjaan maupun PP ya. PP 19 tahun 2012 kalau nggak salah ya. Sekarang sifatnya lebih ke perdataan gitu ya. Karena kalau itu lebih ke arah dari antara pengusaha dengan si vendor ya, gitu ya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi saya catat ada juga yang menjadi concern-nya adalah baik si vendor ke pekerja vendornya ya. Jadi lebih penekanannya di situ sekarang ya Pak. Karena kan kalau kita ngelihat pengaturan 64 65 itu dimungkinkan perubahan tersebut dari pekerja vendor kepada perusahaan pemberi kerja. Kalau kita ini sebenarnya kan itu tidak konsisten atau kemudian tidak sesuai dengan ketentuan pasal satunya berkaitan dengan definisi hubungan kerja. Definisi hubungan kerja bilang bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur upah, perintah, dan pekerjaan. Bagaimana mungkin kemudian antara perusahaan pemberi kerja dengan dengan pekerja vendor, ya kan? Tidak pernah ada hubungan hukum apapun, tiba-tiba beralih. Nah, kalau boleh dibilang ininya ya,
menyalahi kaidah hukum perikatan. Oke. Ya kan? Suatu oke. perikatan itu timbul karena adanya perjanjian. Bagaimana mungkin tidak pernah ada perjanjian kemudian muncul perikatan antara perusahaan pemberi kerja dengan pekerja vendor. Jadi agak ditutup ruang pekerja vendor itu bisa menarik pengusaha atau si pemberi kerja yang bekerjasama dengan perusahaan vendor untuk terkait dengan hubungan kerja gitu. Betul. Ya. Dulu kan bisa ditarik sebagai para pihak gitu ya. Malah kalau di pengadilan kalau nggak ditarik error persona ya orang-orang. Kan harapannya bahwa bagaimana praktek bahasanya lebih kepada alidaya ini lebih kepada menekankan pada sisi profesional, bukan lebih kepada murah-murahan harga. Itu yang utamanya, mengembalikan khitohnya bahwa ya kita menyerahkan serahkan kepada pihak ketiga karena memang yang kita serahkan ini memang ahli yang mengerjakan hal tersebut. Kita perusahaan pemberi kerja fokus kepada bisnis kita yang utama. Untuk tata cara atau prosedur terkait dengan perjanjian alidaya ini berarti tidak seperti yang dulu ya. Kalau dulu kan pemborongan pekerjaan atau job supply ada perizinan khusus kan gitu ya. Begitu juga yang labor supply, penyedia jasa tenaga kerja juga ada perizinan khusus yang kemudian harus ditempuh ketika memang perusahaan vendor ingin mengambil bidang itu ya. Sekarang berarti udah nggak pakai itu Bang ya? Tentu ada penyesuaian. Ini kita tunggu kemudian bagaimana kemudian proses dari yang tadinya misalnya PPJP maupun pemborongan dengan adanya ketentuan PP 35 ini tentu pemerintah pusat khususnya kementerian mengaturkan regulasi baru berkaitan dengan syarat-syarat dari perusahaan vendor tersebut. Karena apa? Karena memang nanti semua fokusnya itu adalah kepada perusahaan vendor. Itu. Tapi bicara soal syarat kerja dan norma kerja antara vendor dan pekerja vendornya itu tetap ya? Tetap. Artinya harus kemudian menjadi concern utama juga gitu ya. Nanti ketika melakukan hubungan kerja perusahaan vendor ada dua pilihannya. Dia PKWT maupun PKWTT. Jadi tetap di situ. Kemudian juga bagaimana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini fokusnya adalah perlindungan kepada pekerjanya berkaitan dengan upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul semua menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya yang serta diatur di dalam PK, PP maupun PKB-nya. Jadi fokusnya kepada alih daya. Dan juga yang menarik bahwa kalau dulu Permen 19 mengadopsi apa yang menjadi amanat di putusan MK 27 berkaitan dengan adanya TUPE. Apa itu TUPE Bang? TUPE itu merupakan transfer undertaking protection of employee. Nah, bagaimana kemudian dulu dari putusan MK diakomodir di dalam Permen 19, kemudian sekarang karena itikatnya memberikan perlindungan, derajatnya dinaikkan. Dari Permen dinaikkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan juga di dalam PP. Akhirnya diakomodir gitu ya. Jadi sepanjang objek pekerjaannya masih ada, maka pekerja vendor tersebut dapat terus pekerjakan seperti itu. Itu poin juga tuh ya. Berarti memang satu hal yang sifatnya harus menjadi concern utama ketika membicara soal alih daya ini. Jadi pekerja berdasarkan PKWT, maka perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan adanya perlindungan hak-hak, terutama adalah jaminan atas kelangsungan bekerja bagi pekerja, kemudian apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya sepanjang objek pekerjaannya masih ada. Kemudian dalam hal misalnya pekerja tersebut tidak memperoleh jaminan kelangsungan bekerja, maka perusahaan alih daya lah yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak bekerja. Jadi semua bolanya ada di perusahaan vendor. Artinya harus benar-benar hati-hati, kritis lah gitu ya. Sekarang begini Bang, terakhir nih, yang terakhir. Bagaimana kemudian penyesuaian terhadap PKS-PKS yang sudah berlangsung? PKS alih daya nih ya. Masih timbul pertanyaan tuh. Abang melihatnya gimana Bang konteks seperti ini? Tentu ketika PKS-PKS tersebut dibuat misalnya ketika belum diberlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini memberlakukan tadi berkaitan dengan kalau kita berbicara PKWT ada uang kompensasi. Nah dulu kan belum tuh ketika PKS tersebut belum mengatur, maka baiknya di dalam memberikan perlindungan kepada pekerja vendor, bagaimana di dalam PKS tersebut di adendum. Pertama berkaitan dengan pemberian uang kompensasi. Jadi kalau secara umum biaya tenaga kerja di dalam 1 tahun berapa sih? Kalau menurut saya biayanya adalah 12 bulan upah, tambah THR, kemudian tambah juga uang kompensasi kalau pekerjanya adalah pekerja kontrak. Seperti itu. Jadi artinya perlu diskusi lebih lanjut. Disesuaikan lebih lanjut. Untuk lebih keamanan bersama gitu ya.
dalam rangka tadi Oke. memberikan perlindungan kepada pekerja vendor. Oke, kayaknya sudah terjawab semua apa yang kemudian menjadi concern kita terkait dengan Al Hidayah. Oke, Bang Faisal, thank you. Terima kasih atas kesempatannya buat Siap. sahabat-sahabat IR Talk. Siap, pastinya akan bermanfaat begitu. Ini materi kita yang kedua, masih ada kurang lebih ribuan materi lebih lanjut. Tapi soal PP nanti ada lagi. Makanya tetap stay tune di IR Talk, subscribe tentunya, dan share ke rekan-rekan kalau sekiranya ini menjadi hal yang bisa memberikan manfaat. Semoga jadi sedekah buat kita, Bang, ya. Begitu ya. Jariah ilmu kita. Bang. Amin, Allahumma amin. Tetap semangat rekan-rekan IR Talk, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, tetap sehat selalu. Semoga apa yang menjadi diskusi kesempatan kali ini bisa menjadi bekal yang bermanfaat. Mungkin bagi Bapak Ibu ternyata ada yang berfungsi sebagai IR atau HR begitu. Oke, dan jangan bosan-bosan untuk terus stay tune di channel YouTube dari IR Talk. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Bang Faisal. Sama-sama. Sehat selalu Bang Faisal. Kita akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.